Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita masih akan membahas materi mengenai teks deskripsi yang berkaitan dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Pertama, marilah kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi yang pertama adalah deskripsi umum atau identifikasi. Deskripsi umum ini terdapat pada bagian awal pembuka ya. Isinya berupa gambaran umum atau deskripsi umum terhadap objek yang ingin disampaikan penulis. Struktur teks deskripsi yang berikutnya adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci. Jadi, kalau deskripsi umum, gambaran umum terhadap objeknya. Lalu kalau deskripsi bagian, gambaran lebih lanjut atau gambaran terperinci terhadap objek yang dijelaskan. Struktur teks deskripsi di sini Ibu ada contohnya, di mana lingkungan sekolahku yang asri merupakan judul ya. Kemudian pada paragraf pertama merupakan deskripsi umum yang menggambarkan suatu objek secara umum. Di sini objeknya mengenai sekolah baruku. Lalu pada paragraf kedua, 3, 4, dan 5 menjelaskan deskripsi bagian karena menggambarkan objeknya secara terperinci. Catatan yang perlu kalian ketahui bahwa penulisan judul yang tepat adalah setiap kata awal hurufnya diawali huruf kapital kecuali pada penggunaan tanda hubung atau yang biasa disebut konjungsi dan pada penggunaan kata depan atau preposisi. Selain itu, yang perlu kalian ketahui bahwa dalam penulisan judul di akhir kalimat tidak boleh disertai tanda titik. Perhatikan contoh berikut. Lingkungan sekolahku yang asri. Setiap kata awal hurufnya harus diawali huruf kapital ya. Contohnya lingkungan, L-nya menggunakan kapital, sekolahku, S-nya kapital, lalu yang mengapa huruf kecil karena merupakan tanda penghubung atau konjungsi, dan kata asri, A-nya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai kebahasaan teks deskripsi. Kebahasaan teks deskripsi terdiri dari 1. Kalimat perincian, 2. Sinonim, 3. Kalimat cerapan panca indera, 4. Kata rujukan, 5. Kata penghubung, 6. Kalimat bermajas, 7. Kata berhimbuhan, 8. Kata berimbuhan dasar KTSP. 9 kata umum, 10 pilihan kata emosi, 11 kata depan, 12 huruf kapital. 1. Kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang berisi penjelasan, uraian, atau rincian dari kalimat utama. Catatannya, kalimat perincian terletak setelah kalimat utama ya. Coba perhatikan contoh berikut. Kalimat utamanya, ayahku merupakan pria yang tampan. Lalu kalimat perinciannya seperti apa? Bisa dirincikan lagi. Ayahku memiliki kulit putih bersih. Dia memiliki hidung yang mancung, matanya bulat dengan bulu mata yang lentik. Ini merupakan perincian ya. Jadi yang perlu diingat,
kalimat perincian terletak setelah kalimat utama berisi penjelasan atau uraian atau rincian dari kalimat utama. Selanjutnya, nomor 2, sinonim. Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk berbeda tapi bermakna sama. Catatannya, sinonim sama dengan persamaan kata. Contohnya, indah memiliki persamaan kata elok. Pemandangan persamaan katanya panorama. Melihat persamaan katanya memandang. Ketiga, kalimat cerapan panca indera. Maksudnya apa? Maksudnya kalimat yang melibatkan panca indera seolah dapat dilihat, didengar, dan sebagainya. Di sini contohnya yang seolah dapat dilihat, ayahku sangat tampan, kulitnya kuning langsat, hidungnya mancung. Di sini menggunakan melibatkan panca indera penglihatan ya. Lalu seolah dapat didengar, ayah merupakan sosok yang taat beribadah. Saat membaca Al-Quran, suaranya begitu merdu. 4. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Catatannya, kata rujukan berkaitan dengan kata ganti. Bisa kata ganti orang, kepunyaan, atau penunjuk. Di sini contoh yang pertama, Budi anak yang rajin. Dia selalu membantu pekerjaan ibunya di rumah. Penjelasannya, dia, ini kata ganti orang merujuk pada Budi ya. Jadi dia yang dimaksud di sini adalah Budi. Contohnya yang kedua, Pantai Sambolo ramai dikunjungi oleh anak muda. Pantai ini tak pernah sepi pengunjung. Penjelasannya, pantai ini kata ganti penunjuk merujuk kepada Pantai Sambolo. Jadi pantai ini yang dimaksud adalah Pantai Sambolo ya. 5. Kata penghubung adalah kata yang digunakan sebagai penghubung tentunya antar apa? Antar kata, prasa, klausa, dan kantar kalimat. Catatan, kata penghubung disebut juga konjungsi ya. Jadi kalau kalian dengar istilah konjungsi itu berarti kata penghubung. Di sini konjungsi terdiri dari konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Maksudnya apa? Kalau konjungsi intrakalimat adalah konjungsi yang digunakan dalam satu kalimat. Contohnya dan, juga yang bermakna penambahan atau bermakna pilihan, tetapi bermakna karena, sehingga, bermakna sebab akibat, lalu kemudian bermakna kelanjutan. Contohnya, memasuki bibir pantai Pangandaran, kita akan disambut angin khas daerah pantai yang lembut dan udara yang segar. Dan di sini masuk konjungsi atau kata penghubung intrakalimat ya, yang bermakna penambahan. Selain lembut, udaranya segar gitu. Lalu konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Jadi lebih dari satu kalimat ya. Contohnya meskipun demikian, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, selanjutnya, kemudian, contohnya seperti ini. Kehadiran para monyet terkadang membuat para wisatawan menjadi kurang nyaman. Meskipun demikian, hal itu tidak mengurangi rasa penasaran pengunjung untuk tetap berkeliling. Jelas ya, ini ada dua kalimat, lalu diberikan konjungsi atau kata penghubung meskipun demikian. 6. Kalimat bermajas. Majas merupakan gaya bahasa yang digunakan dalam bahasa tulis. Fungsinya untuk memberi efek kata tersebut agar lebih menarik. Berikut majas yang dominan muncul atau sering muncul pada teks deskripsi. A. Majas personifikasi, B. Majas hiperbola, C. Majas asosiasi, D. Majas metafora. A.
majas personifikasi adalah majas yang memberikan sifat manusia pada sesuatu yang bukan manusia. Perhatikan contoh berikut. Angin lembut terasa mesra mengelus wajah dan kulit pengunjung yang datang. Alasannya jelas ya, angin bukan manusia, tapi memiliki sifat manusia dapat mengelus, padahal angin merupakan benda mati. Jelas ini merupakan ciri dari majas personifikasi. Selanjutnya B, majas hiperbola adalah majas yang merupakan ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Contohnya, saat ibu marah, suaranya akan menggelegar serasa telinga akan pecah. Penjelasannya, suara menggelegar serasa telinga akan pecah menandakan sesuatu yang berlebihan atau istilahnya lebay. Lalu selanjutnya yang C, majas asosiasi adalah majas yang membandingkan dua objek yang berbeda tetapi keduanya dianggap sama. Yang perlu kalian ingat cirinya terdapat konjungsi bagaikan, bak, seperti. Contoh, ibu dan anak itu bagaikan pinang dibelah dua. Alasannya artinya keduanya memiliki wajah yang mirip ya. D, majas metafora adalah majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Contohnya, anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Penjelasannya adalah kutu dan buku merupakan dua hal berbeda namun dijadikan sebagai perumpamaan. 7. Kata berimbuhan atau istilah lainnya adalah afiksasi. Adalah bunyi bahasa yang ditambahkan dalam sebuah kata. Bisa berada di awal atau prefiks, bisa di tengah atau infiks, bisa di akhir atau sufiks, atau bisa gabungan antara awalan dan akhiran atau disebut konfiks. A. Imbuhan di awal atau prefiks, contohnya awalan ber diberikan kata dasar main menjadi bermain. B. Imbuhan di tengah atau infiks, contohnya kata dasar tunjuk diberikan sisipan L menjadi telunjuk. C. Imbuhan di akhir atau sufiks, contohnya kata dasar temu ditambah akhiran i menjadi temui. D. Imbuhan gabungan atau konfiks, contohnya imbuhan pen ditambah kata dasar didik ditambah akhiran an menjadi pendidikan. 8. Kata berimbuhan kata dasar K, T, S, P. A. Huruf awal K jika ditambah imbuhan me menasal atau P menasal, maka huruf K akan luluh. Contohnya, imbuhan me menasal ditambah kata dasar kemas, maka menjadi mengemas, bukan menkemas. Contohnya, me menasal ditambah kata dasar konsumsi menjadi mengonsumsi, bukan menkonsumsi. B. Huruf awal T jika ditambah imbuhan me menasal atau P menasal, maka huruf T akan luluh. Contohnya, imbuhan me menasal ditambah kata dasar tipu maka menjadi menipu, bukan mentipu. C. Huruf awal S jika ditambah imbuhan me menasal atau P menasal, maka huruf S akan luluh. Contohnya, imbuhan me menasal ditambah kata dasar sapu menjadi menyapu. Contohnya, me menasal ditambah kata dasar sikat menjadi menyikat, bukan mensikat ya. D. Huruf awal P jika ditambah imbuhan me menasal atau P menasal, maka huruf P akan luluh. Contohnya, kata imbuhan me menasal ditambah kata dasar paku menjadi memaku. Namun, terdapat pengecualian ya. Untuk kata dasar jenis klaster, proses luluh tidak berlaku. Klaster itu apa? Klaster adalah konsonan double. Konsonan itu apa? Huruf selain huruf vokal. Selain huruf A, I, U, E, O itu disebut huruf konsonan. Dan klaster adalah huruf konsonan yang double. Contohnya di sini ada imbuhan me menasal ditambah kata dasar transfer menjadi mentransfer.
tidak luluh karena setelah kata T ada setelah huruf T ada huruf R. T dan R merupakan konsonan double. Contohnya lagi, menasal ditambah kata dasar produksi sama dengan memproduksi. Tidak luluh karena setelah huruf P ada huruf R. P dan R merupakan klaster atau konsonan double. 9. Kata umum dan kata khusus. Kata umum atau hipernimi adalah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang luas. Kata khusus atau hiponimi adalah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaiannya yang sempit. Contohnya, ibuku orang yang sangat baik. Dia sangat ramah dan bersikap lembut kepada semua orang. Penjelasannya jelas ya, di situ ada kata umum baik. Lalu dijelaskan secara khusus bahwa baiknya itu berupa ramah, lembut. 10. Pilihan kata diksi, emosi. Yang perlu kalian ketahui, pilihan kata disebut diksi ya. Kata emosi adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan atau mengekspresikan perasaan seseorang. Di sini contohnya, wisatawan akan menjadi semakin takjub dengan keindahan pantai Pangandaran. Penjelasannya, kata takjub merupakan kata yang mengungkapkan ekspresi perasaan seseorang. 11. Kata depan atau preposisi. Kata depan atau preposisi adalah kata yang ditulis di depan kata benda, kata kerja, kata keterangan, dan jenis kata lainnya. Beberapa fungsi kata depan. Yang pertama, menyatakan tempat berupa di. Kedua, menyatakan tujuan. Ketiga, menyatakan asal dari. 4, menandakan pelaku oleh. 5, penanda cara dengan. 6, penanda peruntukan bagi, untuk, buat, guna. 7, penanda ihwal tentang. Perhatikan contoh berikut. 1. Ninda belajar di sekolah. Di sini menyatakan tempat. 2. Ayah berangkat ke kantor naik sepeda motor. Ke-nya itu menyatakan tujuan. 3. Arya mengerjakan soal ulangan dengan teliti. Dengan ini menandakan cara Arya mengerjakan soal dengan teliti. Aturan penulisan kata depan di, ke, dari yang perlu kalian ketahui adalah A. Apabila membentuk keterangan tempat berfungsi sebagai kata depan ya, dan penulisannya harus dipisah. Contohnya, ayah pergi ke pasar. Ke-nya itu dengan pasar harus diberikan spasi atau dipisah penulisannya. Adit belajar di sekolah. Karena menunjukkan tempat sekolah, di-nya dipisah dengan kata sekolah. Namun yang B, apabila tidak membentuk keterangan tempat, bisa disebut sebagai awalan ya, atau berfungsi sebagai awalan dan penulisannya digabung. Contohnya, hadiah kenaikan kelas baru saja diberikan tidak menunjukkan tempat, berarti penulisannya harus digabung. 12. Huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar dari huruf biasanya. Penulisan huruf kapital yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, dia membaca buku, berarti D-nya itu harus kapital. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contohnya Amir Hamzah, A-nya berarti kapital, Hamzah H-nya kapital. Juriyah Priningsih, J-nya kapital,
P-nya kapital, atau julukan Jenderal Kancil. Jenderal, J-nya kapital, Kancil, K-nya kapital. Catatannya yang perlu kalian tahu, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama jenis suatu ukuran atau suatu ukuran. Misalnya 5 ampere, A-nya tetap kecil ya hurufnya, atau mesin diesel, D-nya ini tetap kecil hurufnya. 3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya, bangsa Indonesia. Bangsanya tetap menggunakan huruf kecil, tapi penulisan Indonesia I-nya kapital ya. Bahasa Inggris, bahasanya menggunakan huruf kecil, tapi Inggris I-nya kapital. Suku Sunda, sukunya tetap huruf kecil, tapi Sunda S-nya kapital. Catatannya, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya ke Inggris, Inggrisan, walaupun Inggris, tapi karena bentuk turunan ya, tidak ditulis menggunakan huruf kapital ya. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, Bukit Barisan, Gang Kelinci, Pantai Pangandaran. Bukit Barisan B-nya kapital, Barisan B-nya kapital. Gang Kelinci, Gangnya G-nya kapital, Kelinci K-nya kapital. Pantai Pangandaran, P-nya kapital, Pangandaran P-nya kapital. Catatannya, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, ayah berlayar menyeberangi selat, tapi tidak ditulis selatnya itu selat apa. Berarti penulisan selat S-nya ini huruf kecil. Lalu huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya jeruk Bali, ada kata Bali. Nah, Bali kan merupakan nama geografi ya, tapi karena merupakan nama jenis jeruk, tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Tetap jeruk Bali, Balinya kecil. Baiklah, soal hari ini. Yang pertama, perhatikan kalimat berikut. Suasana di desaku begitu asri, hijau lepas memandang. Termasuk cerapan indera apakah kalimat tersebut? Kalian jelaskan ya. Nomor 2, perhatikan kalimat berikut. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Pantai ini terletak 27 km arah selatan Yogyakarta. Adakah kata rujukan pada kalimat tersebut? Jika ada, jelaskan. 3. Perhatikan kalimat berikut. Pohon kelapa melambai-lambai di pinggir pantai. Termasuk majas apakah kalimat tersebut? Jelaskan. 4. Perhatikan kalimat berikut. Buku-buku itu dibawa Adit ke ruang guru. Benarkah penulisan di pada kalimat tersebut? Jelaskan. 5. Perhatikan kalimat berikut. A. Pabrik itu memproduksi gula setiap hari. B. Pabrik itu memproduksi gula setiap hari. Kalimat manakah yang tepat? Jelaskan. Baiklah, terima kasih sudah mengikuti kelas online hari ini. Kerjakan tugasnya tepat waktu dengan penuh kejujuran. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi melalui WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.